Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Bacalah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Hai adik-adik sekolah minggu, ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik semua, selamat datang dalam ibadah Pekan Anak GKI Karangsaru. Senang sekali hari ini kakak dapat bertemu dengan adik-adik semua dan juga beribadah bersama dengan adik-adik semua. Kakak yakin adik-adik tetap setia dan juga selalu sukacita mengikuti ibadah sekolah minggu. Yuk kita awali ibadah hari ini dengan menyapa teman-teman kita dan mengatakan Yesus sertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus.
susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Ya adik-adik, kita mau berdoa untuk mengawali ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan. Dan juga Tuhan sudah memberikan pada kami kesehatan. Tuhan, hari ini kami akan mengadakan acara ibadah Pekan Anak. Tuhan pimpin kami dalam memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, nggak terasa ya, kalau ternyata kita sudah beribadah sekolah minggu online selama 1,5 tahun. Wah, lama juga ya. Loh, kok mati? Waduh, listriknya mati. Tenang, Dik. Kita ini masih punya handphone. Sebentar. Ini kok handphonenya nggak bisa juga? Loh. Internetnya habis, Dik, kuotanya. Terus, kita mau ngapain sekarang? Listrik mati. Kuota internet habis. Main di luar nggak boleh. Kalau nggak bisa apa-apa kayak gini ya, jadinya bete. Kalau begini, main apa aja juga males. Tahu nggak, Dik? Ini semua tuh gara-gara corona. Sejak corona, kita tuh kayak di penjara. Di rumah terus, nggak boleh kemana-mana. Kapan ya corona itu pergi dari hidup kita? Supaya kita bisa bebas kayak dulu lagi. Bete aku. Pagi-pagi kok pada sudah bete. Memangnya ada apa toh? Gimana nggak bete, Pak? Listriknya mati. Kuota internet kita juga habis. Main di luar nggak boleh, corona. Kita kan jadi gabut, nggak ada kerjaan. Iya, Pak. Lama-lama aku juga bosen kalau harus di rumah terus. Nggak boleh kemana-mana. Sekolah di rumah, ibadah di rumah. Mau main apa saja tetap di rumah. Loh. Kalian itu seharusnya bersyukur kalau masih punya rumah. Jadi masih dapat belajar di rumah, ibadah di rumah, main di rumah. Coba bayangkan, kalau kalian itu belajarnya di luar rumah, makan di luar rumah, tidur di luar rumah, mandi di luar rumah. Memangnya ada, Pak, orang kayak gitu? Oh ya banyak. Termasuk Papa dulu pernah seperti itu loh. Maksud Papa dulu pernah tidur di luar rumah, mandi di luar rumah. Beneran tuh, Pak? Iya, dulu Papa pernah nggak punya rumah. Kalian mau dengar cerita Papa? Tapi sebelum dengar cerita Papa, yuk kita mau nyanyi bersama teman-teman kita. Sing
sekarang Papa mau cerita. Waktu Papa seusia kalian, Papa tinggal di lereng Gunung Merapi. Bune, gawat Bune. Gimana tuh Bune ini? Bune, gawat Bune. Memangnya ada apa toh Pak? Udah malam kok malah teriak-teriak. Gawat Bune, iki Gunung Merapi ini mau meletus lagi loh. Kata orang-orang, sebentar lagi lahar panas itu akan sampai kampung kita ini. Kalau kita nggak segera ngungsi, kita bisa terbakar di sini. Yuk, cepet yuk. Wah, medeni ya Pak. Ya itu Bune, jangan buang waktu. Kita harus pergi sekarang juga. Sik Pak. Terus anak-anak gimana? Oh iya, aku kok lupa kalau punya anak. Gini aja Bune, Bune bangunkan anak-anak ya. Aku siapkan barang-barang yang akan kita bawa untuk ngungsi. Tapi cepet ya Bune, ini wis panas banget nih. Adit, Dita, ayo cepat bangun. Kita harus segera ngungsi sekarang. Emangnya ada apa toh Bu? Aku masih ngantuk. Ini gak main-main Adit. Ini gawat. Gunung Merapi mau meletus. Kita harus segera pergi dari sini. Tapi kita mau pergi kemana, Bu? Gak tahu Dita. Yang penting kita sekarang pergi dulu dari sini supaya kita selamat. Ayo, sekarang siapkan barang-barang kalian. Bawa yang penting-penting saja. Bu, aku boleh ajak Joni ya Bu ya? Joni siapa? Joni, kambing kesayanganku tuh loh Bu. Kasian, kalau Joni itu ditinggal, bisa-bisa dia mati kesepian di sini. Adit, kita ini mau ngungsi, bukan mau camping. Malah ngajak kambing segala. Please Bu, boleh ya? Ya udah. Tapi kamu yang merawat dan kasih makan sendiri ya. Ibu gak mau direpotin sama si Joni. Hore, makasih Bu, masih. Bu, sebentar. Joni bisikin aku. Katanya si Joni mau ngajak kambing-kambing yang lain ikutan. Boleh ya Bu? Enggak Adit. Satu kambing saja sudah repot. Apalagi ngajak satu kandang. Ayo, sekarang cepat berangkat. Udah tunggu Bapak di luar. Malam itu, Papa dan orang satu kampung mengungsi pergi dari situ. Benar saja, berapa jam kemudian, kampung Papa habis terbakar oleh lahar panas. Jadi, Papa nggak punya rumah lagi ya? Terus, Papa tinggal di mana? Makanya, tadi Papa bilang, kalian harusnya bersyukur masih punya rumah. Walaupun kalian bosan di rumah, setidaknya masih tinggal di rumah sendiri. Tidak seperti Papa. Gara-gara lahar panas itu, Papa harus tinggal di tempat pengungsian selama berbulan-bulan. Memangnya enak ya Pak tinggal di pengungsian? Ya, gak enak. Tapi gimana lagi? Bete. Aku lama-lama nggak tahan tinggal di sini. Tempatnya sumpek, kotor, makanannya juga nggak enak. Iya, aku juga bete. Tetapi mau tinggal di mana lagi? Rumah kita sudah rusak terbakar. Jadi sementara ini mau tidak mau kita harus tinggal di sini. Hoi teman-teman, main yuk. Kamu siapa? Oh ya, perkenalkan. Nama aku itu Dodo. Aku itu dari desa Sukamandi. Aku Dita. Dan ini kakakku Adit. Kamu ngungsi di sini juga ya, Do? Iya. Ya, gimana kalau kita main tongpet? Nggak mau males. Dit, gimana tuh kakakmu? Kok cemberut gitu?
Biasa, lagi bete. Sedih gara-gara gak bisa tinggal lagi di rumah seperti dulu. Adit, kata ibuku, kalau kamu lagi bete ataupun sedih, coba kamu lihat burung. Burung? Memangnya kenapa kita harus lihat burung? Coba lihat burung-burung yang terbang. Mereka itu juga kehilangan rumah. Mereka rumahnya terbakar Gunung Merapi. Tapi lihat, mereka tetap berkicau. Mereka tetap terbang dengan gembira. Kamu tahu gak kenapa? Karena mereka dijaga dan disayang Tuhan. Kalau burung-burung yang kecil aja dipelihara dan disayang Tuhan, apalagi kita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berhati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Oh iya, ibuku juga mengajarkan aku sebuah senam. Supaya ketika aku tuh stres, aku bete, aku masih bisa bersyukur. Ibuku bilang, apapun keadaanmu, tetaplah bersyukur. Yuk kita belajar senam ini bareng-bareng. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yuk kita ulangi satu kali lagi. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi, apapun keadaan kita harus belajar bersyukur ya, Dok. Tapi, apa mungkin kita bersyukur kalau kita lagi susah seperti ini? Bisa aja, asalkan ada Tuhan Yesus di hati kita. Maksudmu gimana sih tuh? Maksudnya tuh gini, kita tuh harus percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ketika kita sedih, Tuhan Yesus akan selalu menghibur kita. Ketika takut, Tuhan akan selalu menjaga dan menolong kita. Ketika kita putus asa, Tuhan Yesus juga akan memberi kita kekuatan. Oh iya, omong-omong soal itu,
aku jadi keinget lagu lagi. Kalau ada kasih Yesus di hati kita, pasti kita sukacita. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku. Hari itu, Papa banyak belajar sama Om Dudu. Om Dudu itu memang pintar cerita. Oh iya Pak, kita tuh juga mau dengar cerita dari Om Dodo. Boleh nggak? Oh, tentu boleh. Coba Papa telepon dulu ya, Om Dudu ya. Halo? Halo? Anybody home? Halo? Halo? Siapa ini? Hei, ini aku tuh, Adit. Hah? Kakek Adit? Kakeknya Adit? Hah? Bukan, Siapa? bukan kakek Adit. Ini, Kok aku saya lupa Adit. ya? Dulu kita pernah satu pengungsian Oh ya? di Merapi. Ingat nggak? Saya ingat. Nah, aku Adit, Oh, kakek kakaknya Adit. Dita. Halo, lama nggak berjumpa. Iya, Bagaimana kabarnya? Waduh, Ya, begini ini. Nah, apapun yang terjadi harus tetap bersuka cita. Ini loh, anak-anakku kepengen mendengar cerita dari Om Dudu. Siap. Bisa nggak kamu cerita untuk anak-anak ini? Oke. Halo, anak-anak ya, mau dengar cerita Om Dodo? Ayo, duduk semuanya dulu ya. Duduk yang baik, pasang telinganya ya. Om Dodo mau kasih tebakan buat kamu semua ya. Nanti yang bisa menjawab langsung aja di chat ya, di nomor yang di bawah ini ya. Nah, ya dicatat dulu. Catat dulu ya. Oke, sudah ya? Udah semuanya? Oke ya. Nanti yang pertama kali ngechat gitu kan ya, memberikan jawabannya, nanti Om Dodo kasih apresiasi ya. Nah, yang pertama gitu ya, ini namanya tebak gambar. Nah, bagaimana kamu bisa menebak gambar ini ya? Nah, ini ya, contohnya ini Om Dodo kasih contoh dulu. Nah, ini ada gambar apa? Gambar air dan gambar apa nih? Ini anggur ya, yang biasanya kalau orang tua kita waktu perjamuan kudus gitu kan ya, mereka diberikan apa? Satu gelas kecil dengan anggur ya. Ini, nah kira-kira ini tuh peristiwa di Alkitab apa? Ayo. Ada air, ada anggur. Nah, apa yuk? Ya, betul ya. Itu air menjadi anggur ya. Jadi seperti itu ya adik sekalian. Oke, siap ya semuanya. Nanti langsung di WA aja langsung ya. Seperti itu ya. Nah, bisa pinjam handphone mamanya atau handphone papanya untuk apa? Untuk WA ya, WA jawabannya gitu kan. Oke, siap? Nah, ya. Ya, pertanyaan yang pertama. Gambarnya adalah bola gitu ya.
gawang ya, gawang gitu ya. Nah, terus kemudian ada tanah liat. Ini adalah tokoh di Alkitab. Tokoh apakah itu? Om Dodo hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Ya, ini itu apa? Apa namanya? Segera di ini ya, segera dijawab ya. Nah, setelah jawab nanti jawabannya ada di akhir di akhir ibadah kita ini ya. Nah, nanti Om Dodo kasih jawabannya apa ini ya. Terus yang kedua ini ya. Oh ya. Ya, yang kedua adalah ini. Ada gambar apa itu? Gambar dapur ya. Nah, terus kemudian ini ada gambar apa ini? Nah, ini peristiwa apakah ini? Wah, gampang ini ya. Anak-anak pasti sudah tahu peristiwa ini ya. Pasti peristiwa yang cukup terkenal ya. 10 lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis ya. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga, ini dia ya. Pertanyaan ketiga, nih ada banyak sekali semen-semen bertumpuk-tumpuk ya. Kalau kita beli semen gitu kan ya, kira-kira kita ngomongnya apa? Beli semen sekilo gitu ya, atau biasanya bilang apa? Berapa sak? Gitu kan ya. Oh, 3 sak. Oh, berarti 3 bungkus itu besar ya. Terus ini, nah ini selebgram kita, tahu nggak siapa? Terus ini ada benderanya Amerika. Kira-kira tokoh Alkitab siapakah ini? Ada yang tahu nggak? Tokoh Alkitab siapa? Dicek ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis ya. Terus yang ke berapa tadi? 4 ya. Ini yang keempat. Ini ada gambar ikan, ada gambar ibu-ibu kasih makan, terus sama gambar uang 5.000. Kira-kira peristiwa di Alkitab apa ini? Ya, coba diingat-ingat apa peristiwanya ya. 10 hitungannya juga ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis ya. Nah, adik-adik sekalian gitu ya, kamu cek nanti yang benar gitu ya. Nanti Om Dodo kasih GoPay. Soalnya kan kita jauh, susah ya gitu. Jadi kalau GoPay tinggal kirim ya, seperti itu ya. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita mau belajar bagaimana kita masih bisa tetap bersyukur di tengah semua situasi seperti ini, adik-adik sekalian. Seperti itu. Nah, bagaimana Tuhan memampukan kita gitu untuk bersyukur di tengah situasi yang seperti ini. Nah, kita buka dari Efesus 5 ayat 20. Ayo, Alkitabnya ya. Dibuka dulu Efesus 5 ayat ke-20. Sudah semuanya? Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita apa? Berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita tutup mata kita tundukkan hati kita untuk mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh mendengar akan setiap firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara di hati setiap kami, dan tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, kita baca terlebih dahulu ya. Satu ayat gitu ya. Jadi mari kita baca sama-sama gitu ya. Semuanya sudah siap ya? Ya, Efesus 5 ayat ke-20. 1,
2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, sekali lagi, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukan, ya, seperti itu. Nah, hadirin sekalian, kalau tadi Om Dodo kasih kamu tebakan gambar tadi itu, kalau kamu tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah mendengar cerita tentang Alkitab gitu ya, mungkin kamu akan kesulitan. Tapi buat kamu yang setiap minggu rajin ke sekolah minggu, pasti tidak kesulitan dong ya. Padahal itu kan gambarnya bermacam-macam gitu kan ya. Bahkan gambarnya bukan gambar Alkitab, tapi kamu bisa tahu adik-adik sekalian. Karena apa? Karena kamu kenal gitu ya, mengenali cerita-cerita Alkitab. Karena kamu dengar tentang cerita-cerita di Alkitab, sehingga kamu tahu jawabannya. Nah, hari ini kita juga mau belajar bersama-sama gitu ya. Bagaimana di situasi seperti ini ya. Kalau tadi sudah juga disinggung ya, bahwa saat ini saat pandemik gitu ya, dan semua anak-anak tidak bisa bersekolah seperti waktu dulu gitu ya, waktu 2 tahun atau 1 tahun setengah yang lalu gitu kan ya. Waktu kita bisa berkumpul di sekolahan, tapi sekarang belajarnya di rumah masing-masing ya, tidak ketemu teman. Ketemunya di mana? Di laptop ya. Nah, jadi sekalian, jadi mungkin pertama-tama kamu nggak apa-apa, tapi lama-lama jadi bosen gitu kan ya, selalu melihat laptop begitu kan. Kalau berisik gitu kan ya, dimarahin gitu kan ya, padahal kita bosan gitu ya. Nanti kalau mau main game langsung, kamu lagi lihat apa itu? Begitu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, situasinya memang seperti itu gitu ya. Sebenarnya bukan hanya kamu doang gitu kan ya yang kesusahan, tapi orang tua kita juga jadi banyak yang susah gitu ya. Karena kenapa? Karena harus menemani kamu, mana yang harus menyiapkan makan kamu, mana yang harus cari uang buat membiayai sekolah kamu. Jadi pusing deh ya. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya kamu gitu kan ya, tapi yang orang tua juga kesulitan. Semua orang sekarang pada masa yang susah gitu ya. Nah, pada banyak anak-anak yang lain juga banyak yang tidak bersekolah lagi adik-adik sekalian. Banyak teman-teman Om Dodo yang anaknya masih TK juga diliburkan malahan gitu ya. Yang SD masuk kembali waktu SD gitu ya. Nah, orang tua harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu kan. Nah, kalau sudah situasinya seperti itu, pertanyaannya bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana kita bisa berterima kasih? Oh Tuhan, terima kasih ya, saya nggak kemana-mana gitu kan ya, saya di rumah terus gitu kan ya, saya nggak ke mall, saya tidak bermain dengan teman, cuma di rumah gitu. Bisa nggak gitu kan ya? Sukar ya gitu ya, sulit untuk bersyukur di saat-saat seperti ini. Tapi adik-adik sekalian gitu kan ya, kalau kita tadi membaca gitu kan ya, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 dikatakan apa? Ucapkanlah syukur senantiasa gitu kan ya. Nah, ucapan syukur senantiasa, kata senantiasa itu berarti apa? Senantiasa itu berarti adalah selalu, selamanya, nggak putus-putus gitu kan ya. Berarti gitu ya, dari dulu kita harus, dari dulu sampai sekarang kita pun harus terus bersyukur adik-adik sekalian. Karena di sini dikatakan senantiasa, tidak dikatakan ucaplah syukur saat kamu senang saja, enggak, ya kan? Tapi ucaplah syukur senantiasa, gitu. Jadi kita harus selalu bersyukur
kita harus selamanya bersyukur, kita nggak putus-putusnya bersyukur gitu kan. Terus yang kedua gitu kan ya, yang kedua gitu kan ya, segala sesuatu. Apa artinya gitu kan ya? Segala sesuatu berarti bukan hanya pada saat kita di gereja saja kita bisa bersyukur, enggak, tapi dimanapun juga. Saat ini kita nggak bisa hadir bersama-sama di sekolah minggu, tidak apa-apa, kita bisa apa? Bisa sama-sama beribadah ya melalui Zoom, melalui melalui YouTube seperti itu. Karena Tuhan melihat setiap kita, adik sekalian ya. Nah, jadi kalau segala sesuatu di saat dimanapun kita bisa bersyukur, dalam segala hal kita harus bersyukur. Kondisinya mau sedang naik atau sedang turun, harusnya kita harus bisa bersyukur gitu ya. Nah, apa mungkin tuh kita bersyukur yang tidak biasa gitu ya, karena kita dalam situasi yang susah begini. Nah, kalau kamu bilang susah kak, nggak mungkin kak gitu ya, atau nggak mungkin om gitu kan ya. Tapi kamu coba sekarang buka Kisah 16 ayat 25. Ayo, siapa yang cepat? Ayo, tentang apa yuk? Yuk, Kisah 16 ayat 25. Di situ dikatakan siapa? Iya, Rasul Paulus. Rasul Paulus yang ada di Filipi ditangkap, adik-adik sekalian. Dia dibawa ke penjara gitu kan ya. Di penjara dimasukkan ke ruangan ini ada ruangan tertutup, dan kemudian dia masukkan di situ gitu kan. Dan bukan hanya itu gitu ya, tangan kakinya dibelenggu, adik-adik sekalian. Nah, kalau kita gitu kan ya dihukum gitu ya, ayo kamu nggak boleh keluar kamar, merenungkan kesalahanmu. Wah, itu aja sudah sedih. Oh, gimana sih? Terus kemudian kamu disuruh bersyukur. Oh Tuhan, aku bersyukur aku dihukum gitu. Susah ya gitu ya. Tapi apa yang terjadi di situ, anak-anak itu kan ya. Nah, kalau kita melihat di situ, bahkan si Rasul Paulus memuji Tuhan. Wow, kok bisa ya gitu ya, masih bisa memuji Tuhan gitu kan. Karena apa? Karena ucapan syukurnya itu tidak dibatasi oleh ruangan yang tertutup itu. Karena ucapan syukurnya itu tidak dibatasi dengan kondisi yang terbelenggu, adik-adik. Di situ dikatakan, tetapi kira-kira setengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian, memuji Tuhan kepada Allah, dan orang-orang hukumannya mendengarkan mereka. Wah, kalau sampai yang di sel-sel sebelahnya mendengarkan, berarti pelan-pelan atau dengan keras itu. Kalau pelan-pelan, haleluya, haleluya, iya nggak kedengeran ya, tapi dengan lantang gitu kan ya, berarti itu adalah pujian dari hati, adik-adik. Memang dia sungguh-sungguh bersyukur gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan masih melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka, adik-adik, sehingga keyakinan mereka ataupun juga mereka percaya akan penyertaan Tuhan itulah yang menolong mereka untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, terus kemudian ada juga adik-adik sekalian itu kan pas zamannya ini Alkitab gitu kan ya. Di zaman-zaman dahulu itu juga ada seorang penyanyi gitu kan. Nah, pencipta lagu-lagunya ada di Kidung Jemaat ya, ada di NKB juga ada gitu. Nah, si pencipta lagu ini namanya Fanny Crosby. Tahu nggak adik-adik? Mungkin adik-adik ada yang pernah dengar. Fanny Crosby itu orangnya itu gitu ya, mengalami kebutaan, adik-adik sekalian. Tapi di tengah kebutaan itu dia tetap bersyukur, bisa bersyukur. Dia tetap bisa menuliskan sebuah pujian dari KJ 392 ya, tentang apa? Ku berbahagia. Ku berbahagia. Padahal matanya buta, kok bisa berbahagia gitu kan? Nah, adik-adik sekalian,
Berarti kalau kita mau bersyukur itu bukannya mustahil adik-adik, bisa gitu kan ya. Tadi Rasul Paulus yang di penjara bisa memuji Tuhan, bersyukur. Fanny Crosby yang buta juga bisa bersyukur. Bahkan gitu kan ya, ada seorang pemuda tampan ini ya ini fotonya gitu kan ya. Nah, pemuda tampan ini juga bisa bersyukur gitu kan ya. Bahkan dia bilang, I love living life, I am happy. Kok bisa gitu kan ya? Kenapa? Ya ganteng gitu ya happy. Belum tahu kamu. Ini adalah Nick Vujicic gitu ya. Kalau adik-adik tahu si Nick ini gitu ya, tubuhnya bagaimana? Iya, betul. Tidak punya tangan, tidak punya kaki seperti itu. Tapi dia bisa apa? Dia bisa mengatakan bahwa dia mencintai hidup ini dan dia bersuka cita. Dia happy dengan hidupnya. I am happy gitu. Nah, adik-adik sekalian, pada saat kita mengeluh soal PJJ gitu kan ya, kita harus belajar jarak jauh melalui laptop dan segala macam gitu. Nah, ada satu teman kita ini yang bukan hanya dia kesulitan dalam perangkat handphone gitu kan ya, tapi untuk dia bisa belajar dia harus bekerja terlebih dahulu. Nah, kita dengarkan dulu ya, namanya Mega. Yuk. Nama saya Mega. Tinggal sama kakek sama bibi juga. Orang tua saya nggak kerja. Orang tua saya yang perempuan udah meninggal. Bapak saya nggak tahu entah kemana, saya juga nggak tahu. Di SD Semulur Muda. Pakai. Saya itu supaya bisa belajar, saya nyumpang sama teman. Buat beli kotanya, saya hasil jualan sehari-hari. Jualan es. Iya, sama-sama. Nah, adik-adik sekalian, meskipun dia nggak punya HP, dia kesulitan, ya bisa aja gitu, udahlah nggak belajar gitu kan ya, udah nanti dapat uang buat beli mainan gitu ya. Tapi tidak ya, dia jualan es gitu kan ya, supaya bisa apa, mengumpulkan uang untuk beli kuota. Kuotanya untuk apa? Untuk kalau dia pinjam HP temannya, dia pakai kuota itu supaya dia bisa tetap bersekolah, supaya dia tetap bisa apa, dia bisa tetap belajar. Adik-adik sekalian, itu adalah semangat bagaimana dia bukan hanya bersyukur, tapi memiliki semangat untuk apa, terus belajar begitu. Meskipun keadaannya sulit begitu kan ya, meskipun dia harus bekerja dulu, harus pinjam dulu kanan kiri gitu kan ya, mungkin temennya lagi pakai jadi dia harus pinjam yang lain seperti itu gitu. Nah, jadi adik-adik sekalian, berarti bisa ya, bisa kita bersyukur. Tapi bagaimana ya caranya gitu? Bagaimana kita bisa melatih ucapan syukur kita di tengah apa? Di tengah situasi yang tidak enak, di tengah situasi yang kadang membuat kita sedih gitu. Nah, minggu depan Om Dodo akan kasih jawabannya. Om Dodo akan kasih jawabannya. Tapi adik-adik, Om Dodo mau ini kasih benda-benda misteri. Benda misteri yang harus kamu siapkan adalah yang pertama. Yang pertama adalah batu, ya. Batu ya, adik-adik sekalian. Batunya sudah, ya, tunggu sudah. Nah, ini Om Dodo coba dikasih tunjuk kira-kira batunya seperti ini ya. Tapi kalau nggak ada yang seperti ini ya nggak apa-apa, pokoknya batu ya, satu aja, dicuci dulu gitu ya. Kecil juga nggak apa-apa, besar juga nggak apa-apa, tapi jangan besar gitu ya.
satu ya. Satu. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi minggu depan Om Dodo akan kasih tahu batunya itu untuk apa. Nah, begitu ya. Nah, selain itu adik-adik minggu depan boleh bawa satu snack, tapi jangan dimakan dulu ya. Bawa satu snack tapi jangan dimakan dulu ya. Oke, siap? Nanti kita akan tahu gitu kan ya, untuk apa itu ya, bagaimana hubungannya batu, hubungannya snack dengan kita bersyukur adik-adik sekalian ya. Nah, nanti adik-adik juga, oh ya, tolong siapkan satu kertas juga ya adik-adik, kertas dan bolpen ya, seperti itu. Sampai jumpa minggu depan. Oke, bye-bye ya. Nah, sebelumnya Om Dodo akan tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh belajar hari ini untuk tetap selalu mengucap syukur di tengah segala situasi. Kami melihat bahwa meskipun kondisi tidak baik, ada banyak orang yang dapat bersyukur. Maka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, bahwa kita bisa tetap mensyukuri kehidupan kita, mensyukuri situasi kita meskipun situasi itu tidak baik. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, nanti jawabannya Kak taruh di sebelah sini. Oke, bye-bye. I will sing all the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing all the mercies of the Lord forever. I will sing all the mercies of the Lord. Be my mouth, be my know thy faithfulness, thy faithfulness. Be my mouth, be my know thy faithfulness to all generations. I will sing all the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing all the mercies of the Lord forever. I will sing all the mercies of the Lord. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tunjukkan kasih-Mu, kasih setiamu Tuhan. Tunjukkan kasih-Mu, kasih setiamu penuh. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya, selamanya, menyanyikan selamanya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa apapun keadaan kita tetap harus bersyukur pada Tuhan, selalu bersukacita dan memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita adik-adik. Ya, seperti senam ayat kita hari ini, masih ingat? Yuk, kita ucapkan bersama-sama ya. Dari mana adik-adik? Dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus
kepada Allah dan Bapa kita. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah Pekan Anak hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah Pekan Anak hari ini. Tuhan, hari ini kami belajar untuk selalu bersyukur Tuhan dalam segala keadaan kami. Dan Tuhan tolong kami untuk kami selalu mengucap syukur dan juga setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa, kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Nah adik-adik, kakak juga punya info penting untuk kalian semua. Dalam rangka Pekan Anak tahun ini, kita punya beberapa acara yang menarik. Yang pertama, hari Sabtu tanggal 11 September jam 5 sore, kita punya acara interaktif via Zoom. Acaranya apa ya? Dan juga yang kedua, kita punya acara yaitu Show Your Talent. Ya, acara apa itu? Yuk, kita simak infonya ya. Show Your Talent di Pekan Anak GKI Karangsaru 2021. Ikutan yuk, ada hadiahnya loh bagi adik-adik yang mengirimkan hasil karyanya. Caranya gampang banget. Siapkan penampilan terbaikmu dengan tema bersyukur yang luar biasa. Bisa menyanyi, menari, bermain musik, dan lain-lain. Rekam dalam bentuk video maksimal 2 menit ya. Kemudian kirimkan hasil karyamu kepada kakak sekolah minggu atau upload melalui Instagram @komisianak.karangsaru. Video paling lambat dikirimkan tanggal 12 September 2021. Dan pemenang akan diumumkan pada kebaktian Komisi Anak tanggal 26 September 2021. Ikutan ya, jangan lupa. Nah adik-adik, ada lagi ya. Untuk aktivitas hari ini, kita akan membuat bentuk hati dengan barang-barang yang ada di rumah ya, yang ada di sekitar kita. Bisa kita membentuk hati dengan kolase, mosaik, atau apa saja sesuai dengan kreasi adik-adik semua. Ya, jangan lupa setelah selesai kirim fotonya ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu hari ini. Jangan lupa kita ketemu lagi kapan adik-adik? Hari Sabtu jam 5 sore ya di acara Zoom. Oke adik-adik, sekian dulu hari ini. Sampai jumpa
yang kau